Anda kembali menyaksikan Nusantara Business Hour. Pemerintah memastikan akan menerapkan biaya keluar dan windfall tax untuk komoditas nikel. Kebijakan ini disiapkan untuk menutup lonjakan subsidi energi dalam APBN di tengah tekanan geopolitik global. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo menyebut besaran tarif masih dalam tahap perhitungan bersama Kementerian SDM. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan insentif bagi industri turunan nikel, khususnya baterai kendaraan listrik guna mendorong hilirisasi. Tak hanya untuk penerimaan negara, biaya keluar juga ditujukan menekan praktek under invoicing dan ekspor ilegal yang selama ini sulit dikendalikan. Di sisi lain, pelaku industri memproyeksikan lonjakan royalti nikel sebesar 35 triliun rupiah seiring kenaikan harga global yang menembus 19.000 dolar Amerika Serikat per ton. Di tengah gejolak global, harga sejumlah komoditas kembali menguat dan memunculkan perjuangan windfall bagi penerimaan negara. Lantas seberapa besar momentum ini dapat dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah tekanan global? Rekan saya Rian Antono akan membahasnya dalam Zona Cuan bersama Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian RI, Ferry Irawan berikut ini. Ya pemirsa, Anda menyaksikan segmen khusus Zona Cuan bersama saya Rian Antono, dan kali ini untuk membahas mengenai seperti apa sih peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan penerimaan negara khususnya terkait dengan windfall atau durian runtuh dari komoditas di tengah eskalasi Timur Tengah. Kami akan berdialog bersama dengan Pak Ferry Irawan selaku Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian RI. Selamat sore Pak Ferry. Sore Mas Rian. Ya Pak Ferry, kalau melihat isu yang ada saat ini terkait dengan komoditas yang terjadi, apakah kita memang bisa melihat bahwa kita dalam kondisi yang benar-benar aman untuk mengatakan bahwa kita siap untuk memetik durian runtuh atau tren windfall yang terjadi saat ini, atau kita masih belum betul-betul firm, Pak? Jadi pertama, yang terjadi di Timur Tengah itu kan sangat dinamis gitu ya. Kita masih terus melihat perkembangannya seperti apa. Karena memang sejak Timur Tengah atau krisis atau perang antara Iran dengan US dan Israel itu terjadi, maka salah satu transmisi yang berdampak ke kita itu adalah tadi bagaimana krisis itu telah menyebabkan kenaikan di beberapa harga komoditas penting kita, gitu kan gitu ya. Yang utama tentu minyak. Ya. Kenapa? Karena tadi ya 20% energi dunia itu melalui Selat Hormuz gitu ya. Nah biasanya kalau harga minyak ini mengalami kenaikan, maka akan diikuti pula dengan komoditas-komoditas lainnya. Nah, di kita, itu di komoditas dalam konteks Indonesia, tentu yang kita lihat sekarang adalah batu bara, nikel misalnya, tembaga, juga CPO gitu. Kenapa? Karena biasanya komoditas ini mengalami kenaikan. Yang kedua, komoditas ini punya peran penting dalam konteks ekspor kita atau neraca perdagangan secara umum, maupun APBN kita gitu ya. Nah ini memang kita lihat windfall itu kan terjadi kalau misalnya harga rata-rata tahun lalu itu di tahun sekarang atau di beberapa bulan terakhir sekarang itu mengalami kenaikan relatif dibandingkan dengan tahun sebelumnya kan gitu ya. Atau tadi kalau dalam konteks APBN, kalau misalnya antara asumsi yang kita pasang di dalam APBN, ternyata dalam perkembangannya terakhir itu ada deviasi. Dalam konteks yang sekarang, deviasi ke atas gitu ya. Sehingga muncul tadi, kalau saya boleh bilang, mungkin saya menyebutnya potensi windfall gitu ya. Masih potensi windfall. Kenapa? Karena tadi kita melihat seberapa besar windfall itu terjadi, kan tadi windfall terjadi karena ada selisih kan antara asumsi dibandingkan dengan realisasinya. Nah ini kita masih lihat nih gitu ya, kan tadi harganya tuh dinamis sekali. Per sore kemarin, contoh misalnya yang minyak ya, di catatan saya itu masih 111 US dollar per barrel. Sekarang mungkin udah di atas itu gitu ya. 120 per hari Rabu. Betul. Makanya kan jadi antara sore dengan pagi sekarang pun juga ada perbedaan. Itu yang masih kita lihat terus. Kemudian juga seberapa lama, ya kan? Kenapa? Karena kalau kita bicara APBN itu bicara mengenai setahun full. Jadi kalau bicara misalnya asumsi APBN itu 70, maka kita mengasumsikan rata-rata APBN itu memasak angka 70 di dalam basis perhitungannya.
dalam perjalanannya bisa up and down gitu kan. Tapi rata-rata 70. Nah, sekarang dengan kondisi yang hari ini atau pagi ini itu mungkin rata-ratanya baru sekitar 78 lah atau mendekati ke 80 gitu ya. Jadi di market mungkin udah 122 tapi rata-rata at least sampai dengan awal kuartal kedua ini masih sekitar tadi mendekati 80 gitu ya. Nah, ini yang kita lihat terus nih, seberapa besar sama seberapa lama. Karena itu nanti akan menentukan juga berapa besar windfall atau realisasi penerimaan yang kita peroleh nih, baik dari minyak maupun dari komoditas yang lain seperti tembaga, nikel dan seterusnya. Batu bara misalnya kalau yang per sore kemarin itu 131,25. Sementara kita kalau di asumsi apa kalau nggak salah sekitar 120-an gitu ya. Jadi hal ini yang terus kita lihat, kita cermati. Jadi lihat nanti yang kita untuk menghitung berapa sebenarnya real windfall yang kita terima itu tadi subject to seberapa dalam perbedaannya antara asumsi kita dengan realisasinya. Yang kedua adalah seberapa lama. Itu yang kita masih terus monitor, Mas Rian. Pertanyaan apa seberapa lama kita monitor, Pak? Karena nanti kita akan bahas soal windfall tax ini, Pak, nanti di akhir. Tapi kan untuk menerapkan windfall tax tadi Bapak kita bilang kita masih wait and see, melihat memonitor butuh berapa lama Pak untuk memonitor tersebut, karena kita pun diharapkan dengan defisit APBN lebih dari 3% karena subsidi BBM-nya akan terus berjalan hingga akhir tahun. Butuh berapa lama Pak untuk melihat dari potensi menjadi benar-benar windfall-nya ini, Pak? Jadi kalau di internal tentu kita punya tadi ya, punya asumsi, punya skenario atau what if analisis gitu kan. Untuk melihat tadi berapa potensi kenaikan penerimaannya, kemudian berapa kemudian implikasinya terhadap defisit gitu ya. Jadi kalau di internal sih kita bisa kita terus melakukan eksersis itu gitu ya. Untuk tadi concern mengenai defisit 3%, kemudian berapa potensi penerimaan yang kita terima itu terus kita monitor gitu ya. Untuk kemudian nanti paling tidak mungkin bisa kita lihat di realisasi APBN yang terakhir nih gitu ya. Untuk melihat seberapa jauh potensi itu bisa betul-betul terrealisasi dalam konteks penerimaan di APBN. Tapi sekali lagi untuk defisit itu tetap kita seperti disampaikan oleh Pak Menko, Pak Menteri Keuangan, itu tetap kita jaga di level 3% sesuai dengan batas undang-undang, Mas Rian. Berarti sampai sekarang saya butuh jawaban angka, mungkin Pak, perkiraan dari Bapak sendiri, kacamata internal dari Kementerian Perekonomian seperti apa Pak? Berapa lama kita akhirnya benar-benar bisa memetik dari potensi windfall ini menjadi windfall seutuhnya gitu Pak? Jadi kalau kita lihat ya untuk untuk ancer-ancer gitu ya, untuk basis perhitungan kita kan kalau jadi cara sederhana untuk kita melihat dan memperkirakan berapa sebenarnya yang kita terima, berapa sebenarnya yang bisa menambah defisit, itu bisa kita lihat dari yang namanya analisis sensitivitas gitu ya. Kalau di minyak sendiri itu $1 per barrel itu terdeviasi dari APBN yang 70 US dollar per barrel tadi, itu dampak netnya itu defisit akan nambah 6,8 triliun gitu ya. Kemudian untuk batu bara sendiri itu kalau kita lihat secara historis ya, kalau di catatan saya itu 10 US dollar berbeda dari asumsi yang kita tuangkan di dalam APBN mungkin dampaknya sekitar 1,68 triliun gitu ya. Kemudian kalau yang CPO tadi 10 US dollar dari deviasi itu dampaknya ke 2,15. Itu yang kira-kira hitungan kita. Tapi tadi aktualnya memang kita perlu terus melihat realisasi nanti di APBN-nya. Tapi kita udah punya basis perhitungan tadi ya untuk monitoring, untuk mengestimasi kira-kira berapa dampak penerimaan, berapa dampak ke defisitnya gitu. Tapi untuk yang defisit 3% itu yang selalu kita jaga. Lalu Pak, dengan tren windfall saat ini sebetulnya apa sih Pak strategi yang harus kita lakukan dan bagaimana rentetan efek domino dari ini bisa memperkuat APBN Pak, skema-skema yang harus dilakukan? Karena kan salah satunya mungkin yang paling jelas Kementerian Keuangan, DPR, semua menyarankan untuk melakukan windfall tax, walaupun Bapak sendiri mengatakan ini masih potensi, dan Indef pun juga mengatakan saat ini memang masih belum begitu firm untuk windfall dari komoditas ini sendiri. Seberapa kuat nanti efek dan strateginya apa saja Pak yang harus dilakukan sebetulnya? Mungkin saya clearkan dulu ya. Windfall itu tanpa kita merubah kebijakan pun itu berpotensi kita terima. Kenapa? Karena tadi dengan existing system pun kalau ada perbedaan asumsi antara angka yang kita taruh di APBN dengan angka realisasinya itu adalah windfall gitu ya. Jadi tanpa
perubahan regulasi pun itu akan kita terima gitu ya. Mungkin yang kemarin sempat muncul adalah yang biaya keluar. Ya, gitu biaya kan. keluar. Biaya keluar itu kita masih terus exercise ya dengan teman-teman Kementerian Keuangan sama di SDM sebagai pengampu sektornya. Jadi windfall sekali lagi tanpa kita ubah regulasinya itu kalau deviasi harganya terjadi antara tadi asumsi dengan itu akan kita terima. Dengan tadi basis perhitungan tadi ya. Yeah. Kalau batu bara tadi sekitar berapa? Sekitar untuk 10 itu akan 1,68. Kemudian untuk CPO itu sekitar tadi 10 US dollar per ton itu sekitar 2,15. Jadi 10 berbanding 1,68 untuk batu bara dan 10 berbanding 2,15 triliun untuk yang CPO. Oke. Lalu Pak, menjadi pertanyaan juga sebetulnya, seberapa besar dan signifikan kalau secara angka untuk negara Pak? Karena kan berdasarkan riset yang saya baca, kita bisa mendapatkan di 67 triliun rupiah per tahun jika kita menerapkan tadi windfall tax yang telah kita bahas sebelumnya, dan itu pun hanya dari CPO dan juga batu bara saja. Iya. Tadi sekali lagi ya, kalau melihat dinamika yang ada sekarang, minyak kemarin sore 111 sekarang 122 gitu ya. Kalau saya cenderung tadi kita coba lihat dulu gitu ya. Karena tadi lagi seberapa besar angka itu, angka potensi penerimaannya itu ada beberapa faktor tuh. Pertama, seberapa besar tarif yang kita kenakan kan gitu ya. Untuk contoh yang biaya keluar gitu ya. Biaya keluar untuk batu bara misalnya. Yang kedua, seberapa selisih nih gap antara realisasi dengan asumsinya gitu ya. Yang ketiga volumenya. Dua hal itu nanti akan menentukan seberapa besar yang bisa kita peroleh dari windfall-nya maupun atau apapun pengenaan tambahan pajak atas windfall tadi gitu, Mas Rian gitu ya. Ini Bapak masih belum menjawab Pak, terkait dengan pengimplementasian windfall tax ini, seperti apa dari kacamata Anda? Jadi kalau saya tadi itu ya, memang di kita ada beberapa opsi gitu ya. Salah satu yang sudah disampaikan, apa yang mungkin juga mengemuka di publik itu yang biaya keluar terhadap batu bara. Tapi kita masih untuk mengeluarkan berapa potensinya, saya cenderung untuk tadi kita lihat dulu. Tadi karena tarif, kemudian jumlah selisih, angkanya, jumlah volumenya itu yang kita masih terus nikel bikin. Nikel, jadi batu bara, nikel itu seperti yang salah satu yang juga kita assess gitu ya, untuk melihat treatment tambahan perpajakan seperti apa gitu ya. Karena memang tadi secara angka, secara volume itu yang juga cukup signifikan gitu ya dari perspektif potensi penerimaan windfall ini gitu ya. Kalau untuk CPO seperti apa Pak? Terlebih lagi dengan gagasan pemerintah yang ingin mengimplementasikan penerapan B50 per 1 Juli 2026. Iya. Nah, CPO ini mungkin pertama dia dampaknya lebih ke kita kan punya dana sawit ya. Jadi indirect sebenarnya nih gitu ya. Karena dari yang sudah kita terapkan itu kan yang biaya keluar sawit gitu ya. Itu sudah ada pengumumannya kemarin. Itu sebenarnya tidak langsung masuk ke APBN, tapi masuk ke dana sawit tadi, BLU namanya gitu ya. Itu yang sudah berjalan gitu. Nah, tadi kita masih terus menyiapkan berbagai hal untuk yang implementasi dari B50. Tapi bayangan kita memang kalau ini kita terapkan itu ada beberapa potensi penghematan ya. Katakan yang tadinya kita pakai fossil fuel, kalau kita ganti dengan biofuel atau yang B50, tentu kan tadi karena sebagian dari fossil fuel kita impor. Kalau ini kita gantikan dengan domestik gitu ya, ini jadi saving juga buat kita dari devisa. Nggak perlu impor solar juga. Betul. Jadi itu yang jadi pertimbangan kenapa ini kita dorong juga pelaksanaan B50. Jadi kalau yang paket kebijakan yang kita umumkan itu kan kita dengan dinamika yang ada kita mencoba memupuk buffer nih, gitu, membentuk buffer untuk kita pastiin pada saat dinamikanya itu terlalu tinggi kita masih punya cukup resource. Makanya kalau kita lihat buffernya tadi yang kita exercise tadi, potensi penerimaan tambahan dari kenaikan harga untuk batu bara dan nikel.
Buffer yang lain adalah tadi yang kita kemarin itu kita coba exercise juga adalah potensi penghematan dari beberapa belanja yang tidak produktif. Itu ada angka 120 sampai 130 gitu ya. Itu buffer yang lain. Yang lain juga tadi yang B50. Tadi kalau impor fossil fuel yang bisa kita lakukan, kita convert ke B50, itu juga ada saving juga sekitar 40-48 triliun ya, yang kita bisa hemat gitu ya. Nah itu sekali lagi dalam konteks kita memupuk, mengakumulasi buffer untuk menghadapi ketidakpastian. Karena pada saat seperti ini, pada saat dinamika di luar tinggi, yang kita butuhkan apa? Ketahanan ekonomi domestik. Nah, mungkin kira-kira broad picture seperti itu, Mas Rian. Baik, gagasan utama dari dialog zona cuan kali ini sebetulnya kan Pak untuk melihat sebetulnya seberapa besar potensi penerimaan negara dari windfall dari komoditas dampak domino dari kenaikan harga minyak. Nah, jadi pertanyaan adalah apakah memang kenaikan harga tersebut dan juga potensi penerimaan negara itu bisa memudahkan negara untuk tidak menerapkan pajak lain bagi masyarakat menengah ataupun masyarakat kecil menurut Anda? Karena kan Pak Purbay sendiri sebelumnya mengumumkan kayak ingin menerapkan pajak untuk e-commerce, tapi ada syaratnya menunggu daya beli membaik. Bagaimana tanggapan Anda? Jadi kalau dalam konteks APBN, kita perlu melihat broad pictures-nya gitu ya. Jadi di dalam konteks kita menjaga kesinambungan APBN, itu kita penting juga melihat tidak hanya aspek penerimaannya, tapi juga aspek yang lain gitu. Karena kita bicara konteks kesinambungan APBN-nya. Dalam konteks itu, kita kan punya beberapa prinsip lah gitu ya. Pertama adalah collecting more. Jadi kita tentu dalam teman-teman kementerian yang lakukan, misalnya kita juga bisa menambah penerimaan dengan memperbaiki data. Makanya salah satu andalan kita untuk mengkolek itu adalah Cortex, gitu kan. Kemudian yang kita bisa tingkatkan juga adalah kepatuhan, gitu ya. Nah, salah satunya memang tadi sumber penerimaan yang berasal dari SDA, gitu. Jadi konteksnya itu. Jadi satu yang dalam konteks penerimaan ada beberapa kebijakan, gitu ya. Dari perbaikan data, perbaikan tingkat kepatuhan, perbaikan basis perpajakannya. Salah satunya memang tadi yang penerimaan basis SDA. Yang lain juga, kita juga meningkatkan kualitas belanja nih. Makanya kemarin di dalam konteks ketahanan kita di 2026, ada penghematan 120 sama 130 triliun gitu ya. Yang lain juga ada pembiayaan gitu ya, yang mungkin bisa kita dorong skema-skema yang kita bilang tuh inovatif financing. Nah, hal itu yang kita lakukan untuk tadi menjaga kesinambungan APBN, meningkatkan layanan ke masyarakat gitu ya. Kira-kira broad picture seperti itu, Mas. Jadi nggak hanya satu item gitu ya, apakah SDA saja atau database saja, itu konteks besarnya gitu ya. Untuk yang secara komprehensif memastikan APBN aman dan juga bisa memberikan pelayanan yang baik ke masyarakat. Baik, menarik sekali collecting dari sumber daya alam, sehingga ini menjadi pertanyaan apakah Indonesia ini terbilang negara yang sangat ketergantungan terhadap komoditas atau alam, Pak. Namun jawabnya nanti dulu, karena Zona Cuan akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih, Mas.